وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dalam masalah najis berkaitan dengan solat, bahasanya di antara syarat sah solat adalah terhindar dari atau bebas atau suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Dan masalah najis ini beberapa kali kita singgung di majelis Masjid Al-Muhsinin ini. Yang mana najis itu yang membuat sholat tidak sah itu jika najis berada di salah satu dari tiga tempat ini, yaitu pertama tubuh, masih ada di tubuh, yang kedua pakaian, dan yang ketiga tempat di mana kita sholat, yaitu tempat di mana area kita sujud, di coverage area kita sujud, itu saja. Adapun di selain dari tiga ini, jika ada najis maka sholatnya tetap sah. Kalau ada najis di samping kita, karena kita sujud tidak nyamping, maka sholatnya tetap sah. Karena tempatnya bukan di tempat kita sholat atau tempat kita sujud. Adapun kalau najisnya di pakaian, persis pakaian kita atau di tubuh kita dan kita mengetahuinya sebelum sholat, maka hukumnya tidak sah sholatnya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in khafiyat an-najasatu fi mawdi'in mu'ayyanin fa hukmuhu hukmu thawb. Dan jika najis itu tersembunyi di suatu tempat, maka hukumnya adalah hukum pakaian. Ya, ini kalau misalnya tersembunyi tapi di tempat kita sujud, seperti mungkin di balik karpet ada najis dan kita mengetahuinya, maka hukumnya seperti hukum pakaian yang kita mengetahui adanya najis di situ, yaitu tidak sah sholatnya. Tapi seandainya kita nggak mengetahui ada yang najis di balik karpet, kita nggak tahu dan nggak ada yang ngasih tahu, maka dan baru tahu mungkin setelah sholat atau jauh setelah sholat, maka hukumnya dianggap tetap sah sholatnya. Wa in khafiyat fi sahra shalla haitsu syaa li'annahu la yumkinuhu hifdhuha minan najasah wala ghuslu jami'iha. Dan jika ada najis yang tersembunyi di suatu padang pasir, misal sebenarnya tidak harus padang pasir ya, dimanapun, misal di masjid ini kita dikabarkan hati-hati di masjid ini kemarin atau semalam ada yang anak kecil yang ngompol di situ. Kita tanya di bagian mana? Wah nggak tahu di bagian mana. Pokoknya ada tadi malam yang i'tikaf misalnya, anak kecil ngompol, hati-hati di situ sholat di Muhsinin. Maka di sini hukumnya apa? Shalla haitsu syaa, silahkan dia sholat dimanapun dia mau. Karena najis ini khafiyat, yaitu tersembunyi, nggak ketahuan di bagian mana. Kecuali kalau pas lagi sholat, pas sujud dia cium, bau pesing di sini nih, maka sah nggak sholatnya? Sholatnya tetap sah selama dia kemudian pindah. Ya, jadi misalnya jadi makmum nih, ternyata anak kecil ngompol di situ, tapi udah kering, cuman baunya masih ada, makanya najasah hukmiyah ya. Kemudian pas sujud, bau pesing, maka dia wajib untuk pindah. Lalu dia pindah ke shaf kedua, masih kosong, sujud lagi di situ, bau pesing lagi. Pindah shaf ketiga,
Sujud lagi, bau pesing lagi. Itu gimana tuh kayak gitu? Ternyata emang hidungnya dia yang error ya. Pokoknya kalau misalnya kerasa bau pesing di situ, persangkaan dia inilah di sini kayaknya kencing nih anak nih ya. Maka dia pindah. Jadi boleh dalam sholat itu untuk, bukan boleh lagi, emang wajib menghindari najis. Ketika kita tahu ada najis di situ, wajib pindah. Kalau tidak bisa kita pindahkan najis itu, kita yang wajib pindah. Gitu. Oke. Li'annahu la yumkinuhu hifdhuha minan najasah, karena dia tidak mungkin untuk mengantisipasi tempat tersebut dari najis. Maka silahkan sholat dimanapun, walaupun ada desas-desus, sebagian karpetnya kena kencing dan belum disucikan, tetap dia silahkan sholat di tempat yang dia inginkan. Wala ghaslu jami'iha, dan tidak mungkin untuk mencuci semua tempat itu, yaitu padang pasir atau juga kalau konteks ini yaitu masjid, nggak mungkin dia cuci dulu sebelum dia sholat. Apalagi ini syubhatnya hanya sebagian dari karpet saja, satu spot dari karpet, maka tetap dia sholat di situ. Jadi jangan beralasan, wah afwan saya nggak mau sholat di Muhsinin, kenapa? Karena tadi malam ada anak kecil kencing di situ. Nggak, tetap dia wajib untuk sholat. Dan juga bagi DKM atau bagi yang mengetahui, wajib untuk membersihkan bagian yang kena najis segera, sebagaimana hadis Nabi SAW yang ada seorang badui kencing di masjid, itu enggak lama kemudian langsung Nabi SAW menyuruh untuk disiram bagian kena kencingnya. Ya begitu juga, bukan hanya masjid ya, begitu juga dengan rumah ya. Kalau misalnya ada bagian yang di rumah kita, bagian yang kita akan tidur di situ, atau bagian yang kita akan sholat di situ, terutama bagian yang kita biasa lewat situ, bagian yang mana anak-anak bermain di situ, maka kalau ada najis maka maka hendaknya cepat-cepat untuk dihilangkan dan dibersihkan, jangan menunggu lama. Kemudian wa in hubisa fi makanin najisin shalla wa la i'adata alaihi, jika dia tertahan di suatu tempat yang najis, jika dia tertahan di suatu tempat yang najis, maka hendaknya dia sholat di situ dan tidak mengulang lagi. Nanti kalau udah bebas dari tempat itu jangan dia ulang. Ya, kalau udah bebas dari tempat itu jangan dia ulang. Contoh misalnya apa? Misal ini di zaman udah dahulu, kala sekarang udah nggak ada yang seperti ini, insyaallah, alhamdulillah. Dulu kereta ekonomi tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur itu kereta ekonomi itu betul-betul memang ekonomis ya. Sehingga penumpangnya sebagian bayar di atas kereta, sebagian bayar pakai batang rokok ke penjaga yang suka keliling untuk meriksa karcis di kereta. Nah, karena membludaknya kan dulu kan sampai bagian jalan aja antar kursi sama kursi kereta di ekonomi itu pun dipenuhi dengan penumpang gitu loh. Ya kita mungkin sebagian kita pernah merasakan. Bahkan di bagian pintunya itu juga banyak penumpang. Bahkan di WC-nya pun, kamar mandinya pun itu juga waktu itu dipakai oleh penumpang. Jadi ada penumpang di situ. Saking penuhnya, apalagi kalau masa-masa mau lebaran. Misal nih fulan ini ternyata kedapatan di kamar mandinya, yang mana itu ada bekas banyak najis lah ya, baunya seperti itu. Oke. Dan dia hubisa fi makanin najisin, dia ya terperangkap di situ, nggak bisa keluar, nggak bisa sholat di luar juga karena udah pada penuh di mana-mana. Maka apa? Dia sholat di situ, sholat di tempat itu, dan wala i'adata alaih, dan tidak perlu untuk mengulang lagi nanti kalau udah sampai tujuan. Jadi pada waktunya wajib tetap sholat di tempat itu walaupun tempat itu najis. Karena apa? Karena dalam mazhab Hanbali itu hifdzul waqt atau menjaga sholat pada waktunya itu merupakan syarat yang lebih unggul daripada syarat sah suci dari hadas dan najis gitu. Jadi harus tetap sholat pada waktunya dan nggak bisa dikatakan nanti saya sholat di tempat tujuan aja padahal udah lewat waktunya. Jadi tetap harus sholat pada waktunya meskipun di tempat najis. Jadi wa in hubisa fi makanin najis ini
ada banyak kasus atau contoh-contoh seseorang yang tertahan di tempat yang najis. Contoh lain misalnya, seseorang dia dirawat di rumah sakit dan dia harus pakai apa namanya yang selang itu, atau dia pakai pampers apa namanya apa ini kater, gitulah pokoknya lah itu buat menampung air kencingnya, dan bahkan mungkin atau dia pakai pampers gitu kan, sehingga BAB di situ gitu kan, terbaring aja. Ini kan berarti dia berada di tempat yang najis dan di tubuhnya ada najis gitu kan. Maka apa hukumnya kalau mau sholat? Hukumnya tetap wajib sholat pada waktunya. Hukumnya tetap wajib sholat pada waktunya. Terus wudu wajib nggak? Wajib semampunya dia. Kalau dia nggak mampu wudu, nggak ada yang ngewuduin, maka dia tayamum. Nggak bisa tayamum karena nggak ada debu dan gerak juga susah, maka dia sholat pada saat itu juga nggak perlu tayamum, nggak perlu wudu. Ya begitu. Jadi menjaga waktu sholat itu nomor pertama, tetap nomor pertama. Kemudian dikatakan li'annahu shalla ala hasabi halihi asbahal marbuta ila ghairil qiblah, karena dia salat sesuai dengan kondisinya seperti orang yang marbut, yaitu diikat menuju ke arah bukan arah kiblat, jadi tetap wajib salat pada kondisi seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kasusnya begini? Ya, dia tertahan di tempat yang najis. Cuman di sini ada kasus yang lebih gak enak lagi. Fa in kanat ratbatan yakhafu ta'addiha ilaih aw ma'a bis-sujud wa illam yakhaf sajada bil ard. Jika najis yang ada di tempat tersebut itu basah najisnya, ya, ratbah itu basah, makanya kurma basah itu rutab namanya, ratbah. Nah, jika dia di tempat sujud, dia di daerah di tempat yang di situ najis di mana-mana, tapi dia nggak bisa keluar dari tempat itu, tertahan, dan ini udah waktu sholat dan atau mendekati akhir waktu sholat fardu, maka dia wajib sholat. Cuman ini najis yang ada di lantai atau di bumi ini basah. Dilihat apakah dia wajib untuk sujud di situ atau nggak usah sujud. Maka dilihat, kalau misalnya dia takut akan ta'addiha ilaih, takut akan madarat najis ini kepadanya, ya karena kotornya itu, maka kalau dia sujud cukup au ma'abi sujud, yaitu mengisyaratkan dengan sujud. Dia diri ruku', terus dia mungkin bisa isyarat aja, seperti isyarat aja, badan agak ngebungkuk mungkin gak apa-apa, yang penting dia niatkan itu untuk sujud. Wa illam yakhaf sajada bil ard. Kalau misalnya dia nggak khawatir akan najisnya itu, memang najis, cuman dia nggak khawatir najisnya ini akan berpengaruh pada kulitnya atau pada dirinya, maka dia tetap bersujud di bumi, sujud di tempat dia yang wajib sujud padanya. Taib, itu tadi itu adalah tentang najis-najis yang dikondisikan saat sholat.